Jam menunjukkan pukul 00.37 ketika suara petir membelah langit. Hujan turun deras, seolah menjadi saksi bisu runtuhnya rumah tanggaku malam itu. Di ruang tamu yang dulu kupenuhi dengan tawa dan doa, suamiku berdiri dengan wajah dingin, tatapan yang tak lagi kukenal. Di sampingnya, wanita itu berdiri angkuh, mengenakan senyum tipis yang seakan berkata bahwa ia telah menang. Pergi sekarang juga, jangan buat semuanya makin memalukan. Tangannya mendorong koperku ke arah pintu, tanpa ragu, tanpa penyesalan. 7 tahun pernikahan berakhir dalam satu kalimat kejam. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tubuhku gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan bahwa pria yang dulu bersumpah akan melindungiku, kini mengusirku seperti orang asing. Ia pikir aku pergi dengan tangan kosong. Ia yakin aku tak punya apa-apa lagi. Ia salah besar. Karena malam itu, saat aku melangkah pergi di bawah hujan yang mengguyur tanpa ampun, aku membawa sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah rahasia yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan segalanya yang baru saja ia banggakan. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Tempat di mana setiap kisah rumah tangga yang penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan selalu menyimpan pelajaran berharga untuk kita renungkan bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alina. Jika seseorang melihat hidupku setahun yang lalu, mungkin mereka akan berkata aku wanita yang beruntung. Rumah 2 lantai di kawasan yang tenang, suami dengan bisnis yang mulai dikenal, mobil di garasi, dan foto-foto liburan yang tampak sempurna di media sosial. Dari luar, hidupku terlihat utuh. Tapi malam itu, malam yang akan selalu kuingat sampai kapanpun, semua topeng itu runtuh dalam hitungan menit. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 00.37. Hujan turun deras sejak sore, menyisakan udara lembab yang menusuk kulit. Aku masih mengenakan piyama rumah ketika suara pintu depan dibuka dengan kasar. Raka masuk tanpa menyapaku seperti biasanya. Tak ada senyum lelah, tak ada pelukan singkat yang dulu selalu ia berikan walau sekadar formalitas. Yang ada hanya tatapan datar. Aku sudah bilang jangan tunggu, katanya singkat sambil meletakkan kunci mobil di meja dengan suara keras. Aku mencoba tersenyum. Aku khawatir kamu tidak angkat telepon. Ia mendesah kesal, membuka kancing jasnya. Kamu selalu berlebihan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi nada suaranya bukan lagi nada seorang suami yang lelah, melainkan seseorang yang terganggu oleh kehadiranku. Aku menelan rasa tidak nyaman yang sejak beberapa bulan terakhir sering muncul. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya hanya pulang lebih larut, lalu lebih sering menatap layar ponsel, lalu lebih jarang makan malam bersamaku. Hingga akhirnya, percakapan kami hanya sebatas hal-hal teknis. Tagihan, jadwal, urusan rumah. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi tawa. Malam itu, sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari luar. Aku mengerutkan kening. Siapa yang datang selarut ini? Pintu belum benar-benar tertutup ketika seorang wanita masuk dengan langkah percaya diri. Rambutnya panjang tergerai, gaunnya rapi, wajahnya penuh riasan meski sudah lewat tengah malam. Ia berdiri tepat di samping suamiku. Kenalkan, ujar Raka singkat tanpa menatapku. Ini Maya. Dadaku terasa sesak. Maya, nama yang beberapa kali kulihat muncul di layar ponselnya.
Nama yang selalu ia sebut sebagai rekan kerja proyek baru. Nama yang membuatnya tersenyum saat membalas pesan. Aku menatap mereka bergantian. Apa maksudnya ini? Tak ada penjelasan lembut, tak ada pengantar hati-hati. Raka menatapku akhirnya. Dingin, tegas, tanpa emosi. Kita harus akhiri ini. Kalimat itu meluncur seperti pisau. Aku tertawa kecil karena tidak percaya. Akhiri apa? Pernikahan ini. Ruangan terasa sunyi, bahkan suara hujan seperti menjauh. 7 tahun. 7 tahun membangun rumah, mendukungnya saat bisnisnya nyaris bangkrut, menemaninya di masa sulit. Dan kini, ia mengucapkan kalimat itu seperti sedang membatalkan janji makan malam. Maksudmu, kamu bercanda? Suaraku hampir tak terdengar. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, katanya tegas. Aku sudah tidak bahagia. Kalimat klasik, terlalu sering kudengar dari cerita orang lain. Kini, aku sendiri yang berdiri di tengah kalimat itu. Aku menoleh ke arah Maya. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Senyum seseorang yang merasa posisinya aman. Aku tidak akan pergi, kataku pelan, mencoba menahan gemetar. Ini rumah kita. Raka terkekeh sinis. Rumah ini atas namaku. Kalimat itu membuatku tercekak. Atas namanya, iya. Tapi ia lupa bagaimana rumah itu bisa berdiri. Ia lupa siapa yang menjual tanah warisan untuk menambah modal awal bisnisnya. Ia lupa siapa yang menandatangani pinjaman ketika ia hampir menyerah 3 tahun lalu. Namun malam itu bukan malam untuk menjelaskan sejarah. Raka melangkah ke kamar lalu kembali dengan koper besar. Ia melemparkannya ke depan kakiku. Kemasi barangmu, pergi sekarang. Apa kamu sudah gila? Tanyaku tak percaya. Ia tidak ingin ada drama. Maya akan tinggal di sini. Kalimat itu menghantam lebih keras dari petir di luar. Maya akan tinggal di sini. Di rumah yang kupilih setiap ubinnya. Di dapur tempat aku belajar memasak makanan favoritnya. Di kamar yang kupenuhi doa setiap malam. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang kubangun dengan sepenuh hati. Aku tidak akan keluar tengah malam begini, kataku tegas, berusaha mempertahankan sisa harga diri. Raka mendekat, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Jangan paksa aku melakukan hal yang lebih memalukan. Aku tahu nada itu. Ia serius. Tanganku bergetar saat membuka lemari. Setiap pakaian yang kumasukkan ke dalam koper terasa seperti memindahkan potongan hidupku sendiri. Foto pernikahan di meja rias kulihat sekilas. Kita tersenyum bahagia di pelaminan, penuh harapan. Aku ingin tertawa pada versi diriku di foto itu. Betapa polosnya aku. Saat koper hampir penuh, Raka berdiri di ambang pintu kamar mengawasi tanpa rasa bersalah. Maya duduk di sofa ruang tamu memainkan ponsel seolah ini bukan peristiwa besar. Jangan menyesal nanti, katanya dingin sambil meletakkan koper kecilku. Tak perlu menyesal, karena aku bukan siapa-siapa tanpamu. Aku terdiam mendengar itu. Betul seperti yang dirasakan oleh Cory. Siapa-siapa, tapi kini aku harus pergi. Ketika aku menyeret koper melewati ruang tamu, hujan semakin deras. Aku berdiri di pintu kamar lalu menoleh untuk terakhir kalinya. Setidaknya, berikan aku alasan yang jujur, pintaku. Raka menatapku tanpa emosi. Kamu berubah. Kamu tidak lagi mendukungku seperti dulu. Kamu jadi beban. Beban. Kata itu mengendap di dadaku seperti racun. Aku ingin berteriak. Ingin mengingatkan bahwa saat ia hampir bangkrut, akulah yang menjual perhiasan ibuku. Saat investor mundur, akulah yang menyusun ulang proposal bisnisnya. Saat ia kehilangan kepercayaan diri, akulah yang berdiri paling depan meyakinkannya. Namun aku tak berkata apa-apa. Karena tiba-tiba aku sadar seseorang yang bisa menyebut pengorbanan sebagai beban, tak akan pernah mengerti penjelasan apapun. Raka membuka pintu lebar-lebar. Udara dingin menerpa wajahku. Pergi. Satu kata itu menutup segalanya. Aku melangkah keluar. Hujan membasahi rambut dan pakaianku dalam hitungan detik. Koperku hampir terguling saat kutarik melewati genangan air. Tak ada payung, tak ada penyesalan dari dalam rumah. Pintu tertutup di belakangku dengan bunyi keras. Aku berdiri di halaman menatap jendela lantai 2 yang lampunya masih menyala. Bayangan 2 sosok bergerak di balik tirai.
Itulah akhir dari 7 tahun pernikahan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Di dalam tas tanganku, yang tak pernah lepas sejak sore tadi, tersimpan map coklat berisi salinan dokumen penting. Dokumen yang selama ini tak pernah benar-benar dibaca Raka. Dokumen yang ia tanda tangani dengan percaya diri, tanpa menyadari konsekuensinya. Aku menarik nafas panjang. Malam itu mungkin mereka merasa menang. Mungkin mereka mengira aku pergi tanpa daya, tanpa rencana, tanpa masa depan. Tapi di tengah hujan yang mengguyur dan rasa sakit yang menyesakan, satu hal tumbuh perlahan dalam diriku. Bukan dendam, bukan amarah, melainkan kesadaran bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Dan malam ketika aku diusir seperti orang asing, adalah malam ketika segalanya baru saja bermula. Jika malam pengusiran itu adalah ledakan besar yang menghancurkan segalanya, maka retaknya kepercayaan sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya. Perlahan, halus, hampir tak terlihat. 3 bulan sebelum malam itu, aku mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Raka masih pulang ke rumah, masih duduk di meja makan yang sama, masih tidur di ranjang yang sama. Namun ada jarak tak kasat mata di antara kami. Jarak yang tak bisa disentuh, tapi terasa nyata. Awalnya hanya soal waktu. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu pukul 7 malam ia sudah di rumah, kini jam 9 menjadi hal biasa. Lalu 10, lalu tengah malam. Alasannya selalu sama. Meeting molor, klien dari luar kota, proyek baru lagi sensitif. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian. Dunia bisnis memang tak selalu mengenal jam kerja. Aku tahu itu. Aku sudah mendampinginya sejak perusahaan kecilnya berdiri dari nol. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan investor. Aku tahu bagaimana rasanya menenangkan suami yang hampir menyerah. Tapi ada perbedaan antara sibuk dan menjauh. Raka tak lagi bercerita tentang pekerjaannya. Jika dulu ia antusias menjelaskan rencana proyek, kini setiap pertanyaanku dijawab singkat. Biasa saja. Tidak penting. Kamu tidak akan mengerti. Kalimat terakhir itu yang paling menyakitkan. Tidak akan mengerti. Bukankah aku yang menyusun ulang proposalnya 3 tahun lalu ketika ia hampir bangkrut? Bukankah aku yang membantu menghitung ulang arus kas perusahaan ketika akuntannya mengundurkan diri mendadak? Tapi aku diam. Aku tak ingin terlihat posesif. Tak ingin menjadi istri yang mengekang. Perubahan berikutnya datang dari hal kecil. Ponsel. Jika dulu ponselnya sering terletak sembarangan di meja, kini ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Nada notifikasi dimatikan. Layar selalu terkunci. Suatu malam, saat ia tertidur di sofa karena kelelahan, ponselnya bergetar pelan di meja. Refleks aku menoleh. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdetak lebih cepat. Maya. Hanya satu kata. Sudah sampai rumah? Emoji kecil itu terasa seperti sindiran. Aku tidak membuka pesannya, tidak menyentuh ponselnya. Aku hanya berdiri di sana, menatap layar yang kembali gelap. Keesokan harinya, dengan hati-hati aku bertanya, "Siapa Maya?" Ia bahkan tidak terkejut. "Rekan kerja. Kenapa? Sepertinya sering menghubungimu." Ia mendesah kesal. "Jangan mulai." "Mulai apa?" Kecurigaan yang tidak perlu. Nada suaranya membuatku mundur selangkah. Seolah aku yang bersalah. Sejak hari itu, setiap kali nama itu muncul, aku pura-pura tidak melihat. Namun perubahan tidak berhenti di sana. Raka mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Parfum baru, jas baru, bahkan gaya rambutnya sedikit berbeda. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat. Perlu terlihat profesional. Aku menatap bayangan diriku sendiri di cermin. Suatu pagi, rambutku sederhana. Wajahku tanpa riasan tebal. Aku lebih sering berada di rumah, mengurus administrasi kecil dari perusahaan dari jarak jauh, dan mengelola keuangan pribadi kami. Apakah aku berubah? Apakah aku terlalu nyaman? Apakah aku tidak lagi cukup menarik? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggerogoti kepercayaan diriku. Suatu sore, aku memutuskan datang ke kantornya tanpa memberitahu. Aku membawa makanan favoritnya, nasi goreng kampung yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Resepsionis terlihat terkejut melihatku. "Pak Raka sedang meeting," katanya cepat. "Dengan siapa?" Aku tanya santai. Ia ragu sepersekian detik.
Bu Maya. Aku menyenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya tunggu. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Raka keluar duluan, diikuti seorang wanita berambut panjang yang kukenali dari foto profil media sosial yang pernah tak sengaja kulihat. Maya. Ia tertawa pelan atas sesuatu yang Raka katakan. Lalu mereka berhenti ketika melihatku berdiri di lorong. Ekspresi Raka seketika berubah. Alina, kenapa tidak bilang mau datang? Aku mengangkat kantong makanan. Ingin membeli kejutan. Maya tersenyum sopan. Oh, jadi ini istrinya. Senang bertemu. Nada suaranya halus. Terlalu halus. Aku membalas senyum itu. Saya juga. Namun ada sesuatu di matanya. Kepercayaan diri yang tak biasa untuk seseorang yang hanya sekedar rekan kerja. Sepanjang perjalanan pulang hari itu, Raka lebih banyak diam. Ketika akhirnya ia berbicara, yang keluar bukan penjelasan, melainkan tuduhan. Kamu tidak percaya padaku. Aku hanya ingin bertemu. Jawabku pelan. Kamu membuatku terlihat tidak profesional. Aku terdiam. Sejak kapan kehadiranku sebagai istri menjadi masalah profesional? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur membelakangi satu sama lain tanpa kata penutup. Retakan itu semakin melebar ketika aku menemukan sesuatu yang tak bisa lagi kuabaikan. Sebagai orang yang terbiasa mengelola keuangan, aku rutin memeriksa mutasi rekening bersama kami. Awalnya hanya angka-angka biasa, pembayaran proyek, transfer vendor. Namun suatu malam, satu transaksi menarik perhatianku. Transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Maya Pradipta. Nominalnya bukan kecil, bukan sekedar uang makan siang atau bonus kecil. Itu jumlah yang cukup untuk membayar cicilan mobil mewah selama berbulan-bulan. Aku menatap layar laptop lama sekali. Mungkin itu honor proyek, pikirku. Mungkin, tapi mengapa menggunakan rekening pribadi? Mengapa tidak melalui rekening perusahaan? Tanganku dingin saat menelusuri transaksi sebelumnya. Ada beberapa transfer lain, nominalnya berbeda, tapi pola waktunya konsisten. Selalu di luar jam kerja, selalu melalui rekening pribadi Raka. Dadaku terasa sesak. Malam itu aku menunggunya pulang. Jam 11, jam 12, jam 1. Ketika akhirnya ia masuk rumah, aroma parfum yang bukan milikku tercium samar. Kita perlu berbicara. Aku katakan tanpa basa-basi. Ia melepaskan jasnya dengan kasar. Aku lelah. Itu transfer ke Maya bagian dari pekerjaan? Ia berhenti. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk mengkonfirmasi segalanya. Itu urusan perusahaan. Kamu tidak perlu campur tangan. Ini dari rekening pribadi kita, Raka. Wajahnya mengeras. Kamu mengawasiku. Aku mengelola keuangan kita. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Kamu terlalu paranoid. Paranoid, kata itu lagi. Seolah instingku tak punya dasar. Seolah angka-angka di layar itu bukan bukti nyata. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya duduk di ruang tamu setelah ia masuk kamar, menatap tembok kosong. Ada 2 pilihan, terus pura-pura percaya atau mulai bersiap. Aku memilih yang kedua. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tak ingin menjadi korban kebutaan sendiri. Sejak hari itu, aku mulai lebih teliti, lebih diam, lebih mengamati. Aku tak lagi bertanya setiap kali ia pulang larut. Aku tak lagi mempermasalahkan ponselnya. Aku tak lagi memohon perhatian. Sebaliknya, aku membuka kembali semua dokumen perusahaan, semua perjanjian saham, semua perubahan struktur kepemilikan yang pernah kami tanda tangani bersama. Aku membaca setiap barisnya, dan disitulah aku menyadari sesuatu yang mungkin bahkan Raka sendiri tak sepenuhnya pahami. Saat perusahaan hampir bangkrut 3 tahun lalu, ia menandatangani dokumen tambahan untuk menyelamatkan modal. Dokumen itu mencantumkan perubahan komposisi saham, sebuah klausul yang memberi pemegang saham tambahan hak mayoritas dalam kondisi tertentu. Pemegang saham itu adalah aku. Ia menandatangani tanpa membaca detailnya. Ia percaya penuh padaku saat itu. Ironis, ia percaya saat berada terpuruk. Namun ketika berdiri tegak, ia mulai merasa tidak membutuhkan siapapun. Retaknya kepercayaan bukan hanya karena kehadiran wanita lain. Retaknya kepercayaan terjadi ketika seseorang mulai merasa lebih besar dari orang yang pernah menyelamatkannya. Beberapa minggu kemudian, jarak di antara kami semakin nyata. Kita tinggal serumah, tapi seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Aku berhenti menunggu di meja makan. Aku berhenti bertanya ia di mana. Dan dalam diam itu, aku membangun sesuatu. Bukan kebencian, melainkan kesiapan. Karena jauh dalam hati, aku tahu,
Hari ketika semuanya benar-benar terbuka, tinggal menunggu waktu. Dan ketika hari itu tiba, aku tidak lagi menjadi wanita yang hanya berdiri terpaku di ambang pintu. Jika pada awalnya pengkhianatan itu terasa seperti bayangan, hadir tapi belum bisa disentuh, maka di bab ini bayangan itu berubah menjadi sosok nyata yang berdiri tepat di hadapanku, tanpa lagi merasa perlu bersembunyi. Setelah kejadian di kantor beberapa minggu sebelumnya, sikap Raka tidak lagi sekadar dingin. Ia berubah menjadi terang-terangan menjaga jarak, seolah-olah aku hanyalah formalitas dalam hidupnya. Kami masih tinggal serumah, tetapi atmosfernya berbeda. Tidak ada lagi upaya berpura-pura. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan ponselnya dengan terlalu hati-hati. Justru sebaliknya, ia seperti sengaja membiarkanku melihat nama itu muncul berulang kali di layar. Maya. Nama itu kini tak lagi hanya sekadar notifikasi. Ia menjadi kehadiran yang konstan dalam kehidupan rumah tanggaku. Suatu malam saat kami duduk di ruang makan, ponselnya bergetar. Ia melihat layar, tersenyum tipis, senyum yang dulu hanya kuterima setelah ia mencapai sesuatu yang membanggakan. Kenapa tersenyum? Tanyaku berusaha menjaga nada tetap netral. Tidak ada? Jawabnya singkat. Namun beberapa detik kemudian ia berdiri. Aku ada meeting dadakan. Jam 9 malam? Tanyaku. Ia tak lagi berusaha mencari alasan yang masuk akal. Dunia bisnis tidak mengenal jam. Aku menatapnya lama. Atau mungkin dunia perselingkuhan juga tidak mengenal jam. Untuk pertama kalinya ia tidak menyangkal. Ia berhenti melangkah, menoleh pelan, tatapannya tidak lagi defensif, melainkan tegas. Kamu mau dengar yang sebenarnya? Tanyanya. Jantungku berdebar keras, namun aku mengangguk. Aku nyaman dengan Maya. Kalimat itu terdengar sederhana, tidak ada pengakuan dramatis, tidak ada rasa bersalah yang kentara, hanya pernyataan fakta. Nyaman? Ulangku pelan. Iya, dia mendukungku. Dia mengerti tekanan pekerjaanku. Dia tidak terus-menerus mempertanyakan. Aku tertawa kecil tapi suaraku gemetar. Jadi sekarang aku masalahnya. Kamu berubah, Alina. Aku menatapnya tajam. Berubah bagaimana? Kamu terlalu mengatur, terlalu terlibat. Semua harus kamu kontrol. Ironis, selama ini aku mengatur keuangan dan administrasi perusahaan karena ia memintaku. Aku terlibat karena ia mempercayaiku. Sekarang itu disebut kontrol. Atau mungkin aku hanya sudah tidak merasakan hal yang sama lagi. Kalimat itu seperti vonis. Tidak ada pertengkaran besar malam itu. Tidak ada adegan melempar barang atau suara tinggi. Justru ketenangan itulah yang terasa lebih menyakitkan. Ia berbicara seolah sedang membicarakan perubahan strategi bisnis, rasional, tanpa emosi. Jadi apa maumu? Tanyaku akhirnya. Ia menarik nafas panjang. Aku ingin kita berpisah. Ruangan terasa semakin sempit. Karena ia tidak menjawab secara langsung. Aku ingin hidup yang berbeda. Itu jawaban yang sama saja. Hari-hari setelah percakapan itu berubah menjadi masa penantian yang aneh. Ia belum secara resmi mengusirku. Ia belum mengajukan gugatan cerai, namun batas-batas sudah jelas. Ia lebih sering menginap di luar. Ia tak lagi menyentuhku. Ia bahkan berhenti berpura-pura makan malam bersamaku. Suatu sore, saat aku sedang membereskan ruang kerja kecil di rumah, ponselnya yang tertinggal di meja berbunyi, layar menyala tanpa sengaja karena notifikasi masuk. Kali ini bukan hanya satu pesan, ada foto. Refleks, mataku menangkap sekilas gambar itu sebelum layar kembali gelap. Raka dan Maya duduk berdampingan di sebuah restoran mewah. Tangan mereka saling bertaut di bawah meja, tapi bayangan di cermin belakang memperjelas segalanya. Tak ada lagi yang perlu ditebak. Malam itu ketika ia pulang, aku tidak langsung bertanya. Aku menunggunya duduk, menunggunya membuka sepatu, menunggunya menatapku. Kalian terlihat serasi, cataku pelan. Ia beku. Kamu membuka ponselku? Aku tidak perlu membukanya. Foto itu muncul sendiri. Ia menghembuskan nafas panjang, seperti orang yang lelah menyembunyikan sesuatu terlalu lama. Baik, katanya akhirnya. Aku memang bersama dia. Pengakuan itu keluar tanpa tekanan. Apa hubungan kalian? Ia menatapku lurus. Serius. Satu kata itu menutup semua kemungkinan lain. Serius seperti apa?
Aku berencana menikahinya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak menangis. Anehnya aku merasa sangat tenang, seolah bagian terdalam diriku sudah mempersiapkan diri untuk mendengar kalimat itu. Dan aku? Tanyaku pelan. Kita bisa menyelesaikan ini secara dewasa. Aku akan memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi. Seolah 7 tahun hidupku bisa dihitung dengan angka. Kompensasi seperti apa? Tanyaku kini lebih dingin. Kamu bisa tetap tinggal sementara sampai semuanya selesai. Atau jika tidak nyaman, aku bisa mencarikan apartemen untukmu. Aku menatapnya lama. Jadi, kamu sudah memikirkan semuanya? Ia tidak menyangkal. Di titik itu pengkhianatan tidak lagi terasa seperti luka baru. Ia berubah menjadi kenyataan yang harus ditangani dengan kepala dingin. Apakah Maya tahu kamu belum resmi bercerai? Tanyaku pelan. Tentu saja. Dan dia tidak masalah. Ia tersenyum tipis. Dia berbeda. Berbeda. Kata itu terdengar seperti penghargaan. Aku bangkit dari kursi. Baik, kalau begitu lakukan dengan benar. Ajukan cerai secara resmi. Ia tampak sedikit terkejut dengan ketenanganku. Mungkin ia berharap tangisan, permohonan, drama. Namun aku tidak memberinya itu. Hari-hari berikutnya, kehadiran Maya semakin nyata. Ia tidak lagi muncul di kantor atau restoran. Ia mulai terlihat di sekitar rumah. Suatu sore, saat aku sedang membereskan ruang kerja kecil di rumah, mobilnya terparkir di depan ketika aku baru pulang dari supermarket. Aku masuk tanpa suara. Dari ruang tamu terdengar tawa mereka. Aku berdiri beberapa saat di ambang pintu sebelum melangkah masuk sepenuhnya. Raka tidak nyaman. Maya berdiri, tampak canggung, tapi tidak malu. Oh, katanya lembut. Aku tidak tahu kamu di rumah. Aku tersenyum tipis. Ini memang rumahku. Keheningan menggantung. Raka berdehem. Kita sedang membahas proyek. Di ruang tamu rumah. Tak ada jawaban yang memuaskan. Aku berjalan melewati mereka menuju kamar. Namun sebelum pintu tertutup, aku mendengar kalimat yang membuat langkahku terhenti. Sebentar lagi semuanya selesai. Suara Raka pelan, mungkin aku tidak mendengar. Selesai. Jadi memang sudah ada garis waktu. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di meja kerja, membuka kembali semua dokumen penting. Jika ia ingin menyelesaikannya, maka aku pun harus siap. Pengkhianatan terbuka bukan hanya soal hati yang terluka. Ia juga soal posisi, hak, dan masa depan. Aku menyadari satu hal penting. Raka begitu yakin bahwa ia memegang kendali penuh. Ia percaya rumah ini atas namanya, perusahaan atas namanya, aset atas namanya. Ia lupa membaca detail. Ia lupa bahwa ketika perusahaan hampir runtuh, aku tidak hanya memberi dukungan moral. Aku menyuntikkan modal dengan perjanjian tertulis yang mengubah struktur kepemilikan. Ia menandatangani saat itu dengan penuh percaya. Percayaan yang kini ia rusak sendiri. Beberapa hari kemudian konfrontasi terbesar terjadi. Malam itu hujan kembali turun deras, hampir seperti pertanda. Raka berdiri di ruang tamu bersama Maya. Wajahnya tegang. Kita tidak bisa terus begini, katanya. Aku setuju. Jawabku tenang. Ia terlihat terkejut lagi dengan sikapku yang tak sesuai harapannya. Aku ingin kamu pergi malam ini, katanya tegas. Sekarang? Tanyaku. Iya, Maya akan tinggal di sini. Dan disitulah pengkhianatan itu benar-benar terbuka sepenuhnya, tanpa sisa rugawan, tanpa sisa rasa hormat. Ia memilihnya, di depan mataku, di dalam rumah yang kubangun. Ia mungkin mengira malam itu adalah akhir dari perananku. Padahal, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Malam ketika aku diusir dari rumah sendiri, banyak orang mungkin akan membayangkan aku pergi hanya dengan pakaian di dalam koper dan hati yang hancur. Itu tidak sepenuhnya salah. Hatiku memang retak. Harga diriku terluka. Namun ada satu hal yang tidak ikut hancur malam itu. Kejelasanku. Di dalam tas tanganku, yang kugenggam erat sepanjang perjalanan di bawah hujan, tersimpan sebuah map coklat tebal. Map itu mungkin terlihat biasa, tapi isinya adalah fondasi yang selama ini menopang kerajaan kecil yang begitu dibanggakan Raka. Ia tidak pernah menyadarinya. Dan itu bukan karena aku licik, melainkan karena ia terlalu percaya diri. 3 tahun lalu, perusahaan Raka berada di ambang kehancuran. Proyek besar yang ia banggakan gagal total karena klien menarik diri di detik terakhir. Investor utama mundur. Arus kas tersendat.
gaji karyawan terancam tak terbayar. Malam-malam saat itu jauh berbeda dengan malam pengusiranku. Dulu ia duduk di ruang kerja dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya mencengkram rambutnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Alina," katanya saat itu. Suaranya retak. Aku duduk di sampingnya. Kita cari solusi bersama. Dan kami memang melakukannya bersama. Aku menjual tanah warisan orang tuaku, aset terakhir yang kupunya atas namaku sendiri. Tidak mudah. Tanah itu penuh kenangan. Tapi saat itu aku tidak ragu. Aku percaya pada suamiku. Aku percaya pada mimpi yang ia bangun. Dana dari penjualan itu tidak kecil. Cukup untuk menyuntikkan nafas baru ke perusahaan. Namun aku tidak sekadar mentransfer uang tanpa perhitungan. Sebagai seseorang yang terbiasa membaca kontrak dan mengelola keuangan, aku tahu satu hal. Kepercayaan harus berjalan bergampingan dengan perlindungan hukum. Saat itu atas saran pengacara yang juga teman lama keluargaku, kami membuat perjanjian tambahan. Perjanjian yang menyatakan bahwa dana yang kusuntikan dikonversi menjadi kepemilikan saham tambahan. Awalnya Raka menolak. "Kita suami istri, tidak perlu formalitas seperti ini," katanya. Aku tersenyum waktu itu. Justru karena kita suami istri, semuanya harus jelas, supaya tidak ada masalah di masa depan. Ia akhirnya setuju. Ia bahkan tidak membaca detailnya terlalu lama. Ia mempercayaiku sepenuhnya. Ironis, bukan? Ia percaya ketika ia lemah. Namun ketika ia kuat, ia mulai merasa tidak membutuhkan siapapun. Perjanjian itu bukan sekadar formalitas. Dalam klausul tambahan, tercantum dengan jelas bahwa jika terjadi kegagalan manajerial, konflik kepentingan, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan, pemegang saham mayoritas berhak mengajukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk melakukan restrukturisasi kepemimpinan. Dan setelah konversi saham itu, kepemilikan kami berubah. 51% atas namaku, 49% atas namanya. Mayoritas. Ia menandatangani tanpa menyadari makna angka itu. Saat perusahaan kembali stabil dan bahkan berkembang pesat, ia begitu sibuk menikmati hasilnya. Media mulai meliput proyek-proyeknya. Ia diundang ke berbagai forum bisnis. Namanya disebut-sebut sebagai pengusaha muda yang sukses bangkit dari keterpurukan. Tidak ada yang tahu siapa yang duduk di balik layar, mengelola laporan keuangan, meninjau kontrak, dan memastikan arus kas tetap sehat. Aku tidak pernah meminta pengakuan. Aku hanya ingin kami berhasil bersama. Namun ketika Maya masuk ke dalam hidupnya, sesuatu berubah bukan hanya dalam hubungan kami, melainkan juga dalam cara ia mengelola perusahaan. Ia mulai mengambil keputusan impulsif, menggelontorkan dana untuk proyek yang belum jelas kelayakannya, memberikan fasilitas berlebihan untuk seseorang yang ia sebut sebagai konsultan eksternal. Ya, konsultan itu adalah Maya. Transfer-transfer besar yang kulihat di rekening bukan sekadar hadiah pribadi. Beberapa di antaranya disamarkan sebagai biaya operasional proyek. Padahal, kontribusi Maya di perusahaan tidak pernah benar-benar jelas. Aku mulai mengumpulkan bukti. Bukan untuk menjebaknya, tapi untuk melindungi apa yang sudah kubangun. Laporan keuangan yang janggal, pembayaran yang tidak sesuai prosedur, kontrak kerja yang dibuat tergesa-gesa. Semua kusimpan dalam folder terpisah. Diam-diam aku berkonsultasi kembali dengan pengacara yang dulu membantu kami. Ia membaca dokumen-dokumen itu dengan wajah serius. "Secara hukum," katanya pelan, "kamu memiliki kendali penuh jika ingin mengambil langkah." "Aku tidak ingin menghancurkannya," jawabku waktu itu. Ia menatapku lama. Terkadang, melindungi sesuatu berarti harus berani mengambil alih sebelum semuanya benar-benar hancur. Kalimat itu terus teringang di kepalaku. Malam pengusiran itu bukan keputusan mendadak dariku untuk bertindak. Itu adalah titik ketika aku sadar tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari sisi pernikahan. Dan jika aku tetap diam,
Bukan hanya hatiku yang akan hancur. Perusahaan itu juga akan runtuh karena keputusan yang semakin tidak rasional. Ketika Raka mendorong koperku keluar rumah dan berkata, rumah itu atas namanya, aku hampir ingin tertawa. Ia benar, sertifikat rumah memang atas namanya. Tapi ia lupa bahwa cicilan tahun-tahun pertama dibayar dari hasil penjualan tanahku. Ia lupa bahwa renovasi besar 2 tahun lalu dibiayai dari dividen saham yang secara hukum adalah milikku. Ia lupa banyak hal, dan aku tidak berniat mengingatkannya malam itu. Aku pergi dengan tenang, karena perang yang sebenarnya bukan terjadi di ruang tamu dengan suara tinggi. Perang yang sebenarnya terjadi di atas meja rapat, dengan dokumen resmi dan tanda tangan sah. Beberapa hari setelah aku pindah ke apartemen kecil yang kusewa sementara, aku duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada lagi foto pernikahan di dinding. Tidak ada lagi suara langkah orang lain di lantai atas. Hanya aku dan map coklat itu. Aku buka kembali isinya satu persatu. Akta perubahan anggaran dasar perusahaan, perjanjian konversi modal menjadi saham, risalah rapat 3 tahun lalu, rekening koran yang menunjukkan aliran dana awal. Semua lengkap. Aku tidak merasa senang. Tidak ada kepuasan dalam situasi ini. Yang ada hanyalah rasa getir bahwa semua yang dulu aku bangun dengan cinta, kini harus kupertahankan dengan ketegasan. Aku menyalakan laptop dan menyusun email resmi kepada komisaris perusahaan. Bahasa yang kupakai formal, tidak emosional, tidak menyebut masalah pribadi. Subjeknya sederhana, permintaan RUPS luar biasa. Dasarnya jelas, dugaan konflik kepentingan dan potensi kerugian perusahaan akibat keputusan manajerial yang tidak pruden. Aku tahu langkah ini akan mengejutkan Raka. Ia mungkin mengira aku hanya akan menangis dan menerima kompensasi yang ia tawarkan. Ia tidak tahu bahwa selama ini aku bukan hanya istri di rumah. Aku adalah pemegang kendali mayoritas. Dan rahasia itu, yang selama ini kusimpan bukan untuk melukai melainkan untuk melindungi, akan segera mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, teleponku berdering berkali-kali. Nama Raka muncul di layar. Aku tidak langsung menjawab. Ketika akhirnya kuangkat, suaranya terdengar tegang. Kamu mengirim permintaan RUPS? Iya. Kamu serius? Sangat. Ia terhenti beberapa detik. Ini soal kita berdua, jangan bawa perusahaan. Aku tersenyum tipis meski ia tidak bisa melihat. Justru karena ini soal kita berdua, aku harus memastikan perusahaan tidak ikut hancur. Kamu tidak akan berani. Kalimat itu terdengar seperti tantangan. Aku menatap map di hadapanku. Aku tidak perlu berani. Aku hanya perlu menggunakan hakku. Keheningan langgang menyusul. Disitulah mungkin untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa wanita yang ia anggap beban, menyimpan fondasi yang selama ini menopang seluruh dunianya. Dan rahasia itu, yang selama ini kusimpan bukan untuk melukai melainkan untuk melindungi, akan segera mengubah segalanya. Keputusan untuk mengajukan RUPS luar biasa bukanlah ledakan emosi sesaat. Itu adalah langkah terukur, dihitung dengan kepala dingin, dan dipersiapkan dengan dokumen yang tak terbantahkan. Namun, meskipun aku yakin secara hukum, tetap saja ada perasaan aneh ketika semuanya benar-benar mulai bergerak. Karena sejak email resmi itu terkirim, tak ada lagi ruang untuk kembali. 2 hari setelah permintaan RUPS dikirim, komisaris utama menghubungiku. Suaranya serius. Bu Alina, kami sudah menerima dokumen yang Anda kirim. Apakah ini benar-benar final? Iya, jawabku tegas. Semua bukti sudah saya lampirkan. Ia terdiam beberapa saat. Ini akan menimbulkan gejolak. Saya tahu. Tapi secara struktur kepemilikan, Anda memang memiliki hak mayoritas. Hak. Kata itu terdengar formal, netral, tanpa emosi. Namun di baliknya, ada tahun-tahun pengorbanan yang tidak terlihat.
RUPS dijadwalkan 1 minggu kemudian. Dan selama 1 minggu itu, hidupku terasa seperti berada dalam jeda sebelum badai. Raka datang ke apartemenku 3 hari sebelum rapat. Tanpa pemberitahuan, tanpa basa-basi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang tidak lagi penuh keyakinan, seperti malam ia mengusirku. "Kita perlu bicara," katanya. Aku membuka pintu tanpa ekspresi. "Silahkan." Ia masuk dan menatap sekeliling. Apartemen kecil itu sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada perabot mahal. Hanya ruang bersih yang cukup untuk memulai ulang hidup. "Kamu benar-benar serius dengan ini?" tanyanya langsung. "Ya." "Kamu tahu apa dampaknya? Reputasiku bisa hancur." Aku menatapnya lurus. "Dan reputasi perusahaan yang kamu pertaruhkan dengan keputusan impulsif itu bagaimana?" Ia menghela nafas keras. "Ini soal maya, bukan? Ini soal penyalahgunaan dana perusahaan dan konflik kepentingan." Jawabku tenang. "Jangan campur adukan dengan emosi." Wajahnya mengeras. "Kamu melakukan ini karena sakit hati?" Aku tersenyum tipis. Kalau hanya karena sakit hati, aku cukup menggugat cerai dan selesai. Ini tentang tanggung jawab. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban cepat. Ia mencoba pendekatan lain. "Kita bisa negosiasi. Kamu tetap pemegang saham, aku tetap direktur. Kita atur ulang peran. Dengan Maya tetap di dalam struktur perusahaan?" Tanyaku. Ia terdiam. Diam itu cukup. "Raka," kataku pelan namun tegas. "Kamu tidak kehilangan jabatan karena kamu berselingkuh. Kamu kehilangan jabatan karena kamu membuat keputusan bisnis yang tidak profesional." Kalimat itu membuatnya terlihat tersentak. Mungkin selama ini, ia mengira semuanya semata soal hubungan pribadi. Padahal, aku tidak akan membawa perasaan ke ruang rapat. Di sana hanya ada angka dan aturan. Ia akhirnya berdiri. "Kamu akan menyesal." Aku tidak menjawab. Karena di dalam hatiku, penyesalan terbesar sudah terjadi. Malam ketika aku membiarkan seseorang yang kucintai menghina dan mengusirku. Hari RUPS tiba. Aku datang lebih awal, mengenakan setelan formal sederhana, rambut tersisir rapi. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada raut dendam. Di ruang rapat itu, tidak ada status suami atau istri. Hanya pemegang saham dan direksi. Beberapa anggota dewan terlihat gugup. Mereka tahu situasinya sensitif. Raka masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya tegang, tapi masih berusaha terlihat percaya diri. Ia tidak menatapku. Rapat dimulai dengan formalitas pembukaan, lalu masuk ke agenda utama, evaluasi kinerja direksi dan dugaan konflik kepentingan. Pengacara perusahaan membacakan ringkasan laporan yang sudah kukirimkan. Transfer dana tidak sesuai prosedur, penunjukan konsultan tanpa proses seleksi transparan, potensi risiko reputasi akibat hubungan pribadi dengan pihak eksternal. Semua disampaikan dengan bahasa profesional. Bukan gosip, bukan drama. Hanya fakta. Ketika giliran Raka berbicara, ia mencoba membela diri. "Semua keputusan saya demi ekspansi perusahaan." "Apakah ekspansi itu sudah melalui analisis kelayakan tertulis?" tanya salah satu komisaris. Ia terdiam sesaat. "Belum sepenuhnya." "Apakah ada notulensi rapat yang menyetujui penunjukan konsultan eksternal tersebut?" Ia kembali terdiam. Ruangan menjadi sunyi. Aku tidak perlu berbicara banyak. Angka-angka berbicara untukku. Setelah diskusi panjang, tibalah saat pemungutan suara. Sebagai pemegang 51% saham, suaraku menentukan arah. Aku berdiri perlahan. Saya mengajukan pemberhentian sementara direktur utama sampai audit internal selesai dilakukan. Kalimat itu menggema di ruang rapat. Raka akhirnya menatapku. Tatapannya campuran antara marah dan tak percaya. Pemungutan suara dilakukan. Hasilnya jelas.
Usulan diterima. Ia resmi dicopot dari jabatan direktur utama. Bukan karena ia berselingkuh, bukan karena ia mengusir istri, melainkan karena ia melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Itulah yang tercatat dalam risalah rapat. Itulah yang akan dibaca siapapun yang mencari tahu. Setelah rapat selesai, Raka berdiri mematung. Semua orang perlahan meninggalkan ruangan. Aku mengumpulkan dokumen dengan tenang. "Kamu puas?" tanyanya pelan. Aku menatapnya sebentar. Ini bukan soal puas atau tidak. Kamu menghancurkanku. Aku menyelamatkan perusahaan. Kalimat itu bukan kesombongan. Itu fakta. Beberapa hari setelahnya, dampaknya mulai terasa. Media bisnis lokal menangkap kabar restrukturisasi. Judul-judul netral muncul. Perusahaan konstruksi X lakukan perombakan direksi. Tidak ada skandal besar. Tidak ada drama perselingkuhan. Hanya keputusan korporasi. Namun, di kalangan internal, berita itu seperti gempa. Beberapa mitra bisnis menghubungi langsung untuk memastikan stabilitas perusahaan. Aku menjawab semuanya dengan profesional. Audit internal dimulai. Akses rekening perusahaan diatur ulang. Otorisasi tanda tangan diperbaharui. Dan yang paling membuat Raka panik, kartu kredit perusahaan yang selama ini ia gunakan untuk biaya operasional dibekukan sementara. Tak lama kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu staf lama yang masih setia. Bu Maya sudah beberapa hari tidak datang ke kantor." Aku hanya mengangguk. Beberapa hari kemudian lagi, seseorang mengirimkan tangkapan layar media sosial. Foto-foto Maya yang dulu memamerkan makan malam mewah dan perjalanan singkat keluar kota mendadak hilang. Akun pribadinya menjadi privat. Aku tidak merasa senang melihat itu. Hanya sebuah kesadaran pahit. Sebagian orang datang bukan untuk membangun, tapi untuk menikmati hasil. Ketika hasil itu goyah, mereka pergi. Seminggu setelah pencopotan jabatan, Raka kembali menghubungiku. Suaranya berbeda kali ini, tidak lagi penuh amarah. "Dia pergi," katanya pelan. Aku tahu siapa yang ia maksud. Dia bilang butuh waktu. Aku tidak menanggapi. "Semuanya jadi berantakan," lanjutnya. Aku menatap jendela apartemen, melihat langit sore yang mulai gelap. Berantakan. Itu kata yang tepat. Namun, kekacauan itu bukan diciptakan oleh keputusan RUPS. Ia diciptakan jauh sebelumnya, oleh keputusan pribadi yang dibawa masuk ke ranah profesional. Aku tidak pernah ingin menjatuhkanmu. Kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri. Di ujung sana, ia terdiam lama. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia bangun di atas pengkhianatan dan kesombongan tidak sekuat yang ia kira. Dan disitulah kejatuhan itu benar-benar terjadi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan satu tanda tangan sah yang mengubah segalanya. Setelah RUPS selesai dan Raka resmi dicopot dari jabatan direktur utama, aku bisa merasakan ketenangan yang aneh. Tidak ada euforia, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Hanya perasaan lega, karena semua langkah yang kulakukan murni untuk melindungi perusahaan dan memastikan masa depan yang kukerjakan dengan susah payah tidak hancur sia-sia. Namun, di sisi lain, aku tahu perjuangan belum selesai. Kehidupan pribadiku masih berantakan. Rumah yang dulu ku kenal kini dikuasai Maya. Raka, yang dulu ku bela dengan segala pengorbanan, kini menatapku dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Dan inilah saatnya aku mulai menjalankan langkah yang sudah kusiapkan sejak malam pertama aku diusir. Balas dendam yang terukur. Hari pertama aku menyiapkan rencana balas dendam itu, aku duduk di apartemen kecilku, menatap map coklat yang selalu kugenggam. Map itu berisi semua dokumen yang menunjukkan posisi hukumku, bukti ketidakprofesionalan Raka, dan beberapa catatan keuangan yang bisa menjerat siapapun yang mencoba memanipulasi perusahaan. Aku menghela napas panjang. Balas dendam bukan soal membuatnya menderita secara pribadi.
Itu soal memastikan bahwa semua yang ia lakukan selama ini, semua pengkhianatan, dan semua kesombongan itu tidak akan membuatnya mendapatkan apapun. Langkah pertamaku adalah memastikan perusahaan kembali stabil dan aman dari pengaruh luar. Aku mulai mengaudit semua proyek yang sedang berjalan. Setiap invoice, setiap kontrak, setiap pembayaran, aku periksa satu persatu. Beberapa kontraktor mengeluh karena perubahan prosedur yang baru. Mereka terbiasa dengan gaya Raka yang sembarangan. Namun aku tidak peduli. Aku tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Maya atau Raka. Lalu datanglah hari ketika aku harus menghadapi Raka secara langsung di ruang kantor perusahaan. Ia datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya memerah dan matanya menatap tajam. Kamu mengambil alih semuanya, katanya, suaranya hampir bergetar. Aku menatapnya dengan tenang, seperti seseorang yang sedang membaca laporan keuangan, bukan mantan suami yang kini menjadi rival. Ya, aku mengambil alih. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Ia tertawa pahit. Kamu menghancurkan hidupku, semua yang kubangun. Aku tersenyum tipis. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Aku hanya menegakkan aturan. Tatapanku dingin, tapi di dalam hatiku ada kepuasan kecil. Bukan dari rasa dendam semata, tapi dari fakta bahwa ia baru menyadari konsekuensi dari kesalahan yang dibuatnya sendiri. Setelah pertemuan itu, aku mulai menata ulang struktur perusahaan. Posisi-posisi strategis yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang yang loyal kepada Raka, diganti dengan mereka yang profesional dan bisa dipercaya. Aku menempatkan staf yang selama ini kupercaya untuk mengawasi proyek-proyek yang rawan manipulasi. Dalam beberapa minggu, efek dari restrukturisasi itu mulai terlihat. Proyek-proyek berjalan lancar. Laporan keuangan mulai menunjukkan angka positif yang stabil. Semua kontraktor mulai menghormati prosedur yang baru. Bahkan beberapa investor yang dulu ragu, kini kembali menunjukkan kepercayaan mereka. Sementara itu, Raka mencoba masuk kembali ke perusahaan, berusaha meyakinkan Dewan untuk memberinya kesempatan kedua. Namun langkahnya selalu ditolak. Setiap kali ia menghubungi staf atau anggota Dewan, aku sudah memastikan bahwa semua komunikasi tercatat dan setiap keputusan yang diambil sesuai prosedur. Maya, yang dulunya percaya diri berada di sisi Raka, kini mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa hari setelah Raka gagal masuk ke kantor, aku mendengar kabar dari staf lama. Bu Maya mulai jarang datang. Ia terlihat stres. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada ucapan atau tindakan kasar. Tidak perlu. Cara terbaik untuk membalas pengkhianatan adalah membiarkan mereka kehilangan kendali perlahan-lahan. Selama proses ini, aku juga mulai menyiapkan dokumen untuk membuktikan semua kesalahan Raka secara hukum. Setiap transfer dana yang tidak sesuai prosedur, setiap keputusan yang merugikan perusahaan, setiap kontrak yang mengandung konflik kepentingan, semua aku arsipkan rapi. Sementara itu, aku tidak membiarkan diriku tenggelam dalam rasa sakit pribadi. Setiap malam aku menulis rencana langkah demi langkah, memastikan semuanya terukur. Balas dendam yang tidak terkontrol hanya akan merusak reputasi dan moral diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat Raka mulai kehilangan kontrol total, aku memutuskan untuk menghadapi dia sekali lagi. Kali ini di luar lingkungan perusahaan. Di sebuah kafe kecil, aku duduk berhadapan dengannya. Kamu mengira kamu bisa mengacaukan hidupku dan lari begitu saja? Tanyaku pelan. Ia menatapku. Wajahnya memerah, tatapannya campuran marah dan takut. Alina, aku tidak bermaksud. Aku memotongnya. Tidak bermaksud? Kamu tahu apa yang kulakukan untuk kita, apa yang kulakukan untuk perusahaan, dan kamu memilih wanita itu, mengusirku, mencoba mengendalikan semuanya tanpa memperhatikan hukum atau fakta. Raka terdiam. Aku tahu ia menyadari kesalahan fatalnya. Namun aku tidak ingin membiarkannya membela diri terlalu lama. Dengar baik-baik, aku tidak membenci kamu. Aku tidak ingin membuat hidupmu mensengsara secara pribadi. Tapi aku akan memastikan apa yang sudah kamu lakukan, semua pengkhianatan dan kesalahanmu tidak akan pernah membiarkan kamu mendapatkan apapun. Matanya membesar. Apa maksudmu? Aku berbicara tentang perusahaan, tentang hak yang secara hukum aku pegang, tentang reputasi yang selama ini kamu abaikan, dan tentang posisi yang sekarang aku kuasai. Aku mengeluarkan map coklat dari tasku,
meletakkannya di meja. Ini semua dokumentasi. Setiap kesalahan, setiap keputusan yang merugikan, semua tercatat. Raka menatap map coklat itu, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tersenyum. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Diamku sudah cukup. Di saat itu, aku merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak kurasakan. Kekuatan. Bukan kekuatan untuk membalas secara emosional, tapi kekuatan karena aku memiliki kendali atas situasi yang sebelumnya tampak mustahil. Hari-hari berikutnya, efek dari langkahku semakin terasa. Raka tidak lagi berani menginjakan kaki di kantor tanpa pemberitahuan. Maya yang dulunya percaya diri mulai menjauh. Bahkan beberapa kontraktor yang tadinya dekat dengan Raka mulai menunjukkan loyalitas baru kepadaku karena mereka melihat aku sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Balas dendamku bukan tentang membuat mereka menderita secara langsung. Itu tentang membiarkan kebenaran dan hukum bekerja. Tentang menunjukkan bahwa kesalahan besar selalu membawa konsekuensi, dan bahwa setiap pengkhianatan memiliki batasnya sendiri. Di malam hari, ketika aku duduk sendiri di apartemen, aku membuka map coklat itu lagi. Setiap dokumen, setiap catatan, setiap bukti yang tersimpan rapi membuatku merasa aman. Bukan puas, bukan senang, hanya aman. Karena aku tahu, apapun yang terjadi berikutnya, aku telah menyiapkan diri dengan matang. Dan balas dendam yang terukur selalu lebih efektif daripada ledakan emosi yang sesaat. Aku menatap jendela, melihat cahaya lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Malam pengusiran itu mungkin adalah titik terendah dalam hidupku. Tapi malam ini, aku merasa bangkit, kekuat, terukur, dan siap untuk menghadapi babak berikutnya. Karena balas dendam yang terukur bukan soal dendam semata. Ini soal keadilan yang aku tegakkan dengan ketenangan dan strategi. Dan saat Raka menyadari itu sepenuhnya, kejatuhannya akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu datang seperti badai yang telah lama diprediksi. Meskipun tidak ada satupun yang bisa menebak seberapa dahsyat dampaknya. Aku sudah menunggu momen ini dengan ketenangan yang sengaja kulatih sejak malam pertama aku diusir dari rumah. Aku tahu, konfrontasi terakhir ini bukan hanya tentang Raka, bukan hanya tentang Maya, dan bukan hanya tentang perasaan pribadi. Ini tentang penutupan segalanya. Segala kebohongan, pengkhianatan, dan kesalahan yang selama ini ditutupi. Aku tiba di kantor pagi itu lebih awal. Udara di luar dingin, tapi aku tidak peduli. Setiap langkah kakiku terasa mantap, penuh tujuan. Aku membawa map coklat itu, map yang selama 3 bulan terakhir menjadi saksi diam dari rencana yang kulatih dengan cermat. Map itu berisi semua bukti. Transfer dana pribadi yang disamarkan, kontrak yang tidak sah, laporan proyek yang sengaja dimanipulasi, dan dokumen hukum yang menegaskan bahwa aku memegang 51% saham mayoritas. Kekuatan penuh untuk mengambil alih keputusan perusahaan. Aku tahu, Raka akan datang. Ia selalu percaya bahwa aku akan diam, bahwa aku akan menangis atau meminta kompensasi, seperti yang ia harapkan di malam pertama aku diusir. Kali ini, ia tidak akan bisa memprediksi apapun. Dan ketika ia muncul di lobi, dengan wajah tegang dan mata yang masih menunjukkan sisa-sisa kesombongan, aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin, tapi penuh kendali. "Kamu datang," katanya. Suaranya mencoba terdengar santai padahal jelas gemetar. "Aku selalu datang tepat waktu," jawabku, menatap matanya lurus. Raka menghela napas, mencoba mengatur nada suaranya. "Ini kantor, kita harus profesional." Aku menahan tawa kecil yang ingin lepas. Profesional? Profesional dalam melakukan kesalahan dan pengkhianatan. Aku menarik napas dalam, membiarkan kata-kataku yang selanjutnya menjadi pedang yang tak terlihat. Profesionalisme, kataku pelan namun tegas, tidak berarti kamu bisa melanggar aturan dan memanipulasi perusahaan. Dan profesionalisme juga berarti aku berhak menegakkan hukum yang berlaku. Raka terdiam. Langkahnya tersentak. Ia menyadari bahwa kali ini aku tidak bicara emosional. Tidak bicara istri yang tersakiti. Aku berbicara sebagai pemegang saham mayoritas, sebagai penjaga perusahaan, sebagai pihak yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Aku mengeluarkan map coklat dari tas, meletakkannya di meja rapat.
Semua dokumen tersusun rapi di atasnya. Pandangan Raka mulai melebar. Ia tahu, map itu bukan main-main. "Kamu benar-benar menyiapkan semuanya," katanya pelan, hampir tak percaya. "Ya, dan sekarang waktunya kita menuntaskan segalanya." Raka menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini terlalu jauh." Aku tersenyum tipis. "Jarak sudah terlalu jauh sejak malam pertama kamu mengusirku. Sekarang aku hanya menuntaskan dengan cara yang benar." Aku membuka map, menaruh dokumen-dokumen transfer, kontrak, dan laporan keuangan di depan matanya. Setiap bukti aku tunjukkan satu persatu, sambil menjelaskan konsekuensinya. "Lihat ini," kataku, menunjuk satu lembar dokumen. "Transfer dana pribadi melalui rekening perusahaan. Kamu pikir itu biaya proyek, tapi ini bukan. Ini melanggar prosedur internal dan berpotensi merugikan perusahaan jutaan rupiah." Raka mencoba membela diri. Itu untuk proyek ekspansi. Aku pikir ini sah." Aku menatapnya dingin. "Kamu pikir? Kamu tidak membaca kontrak, tidak mengecek prosedur, dan tidak menghormati peraturan perusahaan. Itu yang disebut kelalaian fatal." Aku membuka dokumen berikutnya. Ini penunjukan konsultan eksternal, Maya, tanpa proses seleksi, tanpa persetujuan dewan, hanya karena kedekatan personalmu. Itu bukan profesionalisme, itu konflik kepentingan. Raka menunduk. Aku tahu, ini mengenai titik lemah yang paling sensitif, bukan emosinya, tapi kesombongannya. Aku melanjutkan dengan dokumen terakhir. "Dan ini risalah RUPS yang mengatakan aku pemegang 51% saham mayoritas. Artinya, keputusan apapun terkait perusahaan ada di tanganku. Aku memiliki hak sah untuk menegakkan aturan dan mengambil alih manajemen jika diperlukan." Pandangan Raka berubah. Dari marah, kini menjadi takut. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Semua argumennya runtuh karena fakta hukum yang jelas di hadapannya. Aku menatapnya dalam diam beberapa detik. Diam itu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak. Aku hanya menatap. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya pelan, hampir tersedak. "Jadi, semuanya hilang." "Apa yang hilang?" tanyaku. Tetap tenang. "Kontrol, kekuasaan, semuanya." Aku mengangguk. "Bukan hilang. Kamu yang menyerahkan semuanya dengan kelalaian dan pengkhianatanmu sendiri." Raka menunduk. Wajahnya pucat. Aku tahu, ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali dari titik ini. Semua yang ia bangun dengan kesombongan dan ego kini diambil alih bukan karena balas dendam emosional, tapi karena hak hukum dan fakta yang tidak terbantahkan. Lalu aku menutup map itu, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang rapat. Tidak ada kata-kata terakhir yang perlu diucapkan. Diamku sudah menjadi hukuman paling efektif. Beberapa hari berikutnya, efek dari konfrontasi ini semakin nyata. Raka mulai kehilangan pengaruh di lingkungan bisnis. Maya pergi dari perusahaan tanpa ada yang peduli. Kontraktor dan investor yang sebelumnya ragu, kini mulai kembali menunjukkan loyalitas pada perusahaan. Dan bahkan staf internal, yang dulu setia pada Raka, mulai menghormati kepemimpinanku karena mereka melihat integritas dan ketegasan. Dan yang paling penting, Raka mulai menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ia kehilangan kendali bukan karena aku membalas dendam, tapi karena setiap keputusan yang ia buat sejak awal mengusirku dan memilih Maya adalah keputusan yang salah secara logika dan hukum. Pada malam hari, aku duduk di apartemenku menatap map coklat. Semua langkah yang aku lakukan terukur. Tidak ada emosi yang berlebihan, hanya fakta, hukum, dan strategi. Aku menyadari sesuatu yang penting. Balas dendam yang terukur selalu lebih efektif daripada ledakan amarah sesaat. Ini bukan soal membuat Raka menderita. Ini tentang menegakkan keadilan. Dan sekarang, konfrontasi terakhir itu sudah terjadi. Aku menutup mata itu sejenak. Ada rasa lega yang belum pernah aku rasakan selama beberapa bulan terakhir. Ketenangan yang datang dari fakta bahwa aku tidak hanya bertahan, aku menang. Tapi kemenangan ini bukan tentang kesombongan atau ego. Ini tentang menghormati diriku sendiri, menjaga apa yang telah aku lakukan dengan susah payah, dan memastikan masa depan yang aman. Dan aku tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi bayangan pengkhianatan yang bisa menghantuiku.
karena aku sudah menutup bab yang paling gelap dalam hidupku dengan ketenangan, strategi, dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Konfrontasi terakhir bukanlah akhir dari hidupku, tapi awal dari fase baru. Fase di mana aku bisa bangkit, bersih dari pengkhianatan, dan siap menata hidup dengan penuh kendali. Setelah konfrontasi terakhir, dunia seolah berubah arah. Raka tidak lagi menatapku dengan sombong. Maya pergi dari perusahaan, dan kehidupannya perlahan runtuh tanpa ia sadari. Semua yang dulu ia anggap sebagai kekuasaan, kini hilang. Tapi aku berdiri tegak, bukan karena dendam atau kebencian, melainkan karena ketegasan dan hak yang sah. Hari-hari setelah Raka dan Maya menghilang dari lingkup perusahaanku, aku mulai menata ulang hidupku. Aku mengatur ulang manajemen perusahaan, memastikan setiap proyek berjalan profesional. Aku mengembalikan nama baik perusahaan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Di sisi pribadi, aku belajar satu hal penting. Kekuatan sejati bukan berasal dari membalas dendam dengan emosi, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri, memahami nilai hukum, dan menggunakan strategi untuk menegakkan keadilan. Setiap dokumen, setiap keputusan, setiap langkah yang kulakukan adalah bukti bahwa aku tidak tergantung pada orang lain untuk menentukan nasibku. Suatu pagi, ketika aku duduk di kantor dengan pemandangan kota di balik jendela, aku teringat malam pertama aku diusir. Betapa rapuhnya aku saat itu. Betapa mudahnya aku bisa hancur. Namun, semua itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih cerdas. Aku tersenyum tipis sambil menatap map coklat yang kini tersusun rapi di lemari. Map itu bukan sekedar dokumen. Ia adalah simbol perjalanan panjangku. Perjuangan menghadapi pengkhianatan, kesedihan, dan pengkhianatan tersembunyi. Dan kini, ia menjadi bukti kemenangan yang adil dan sah. Aku memutuskan untuk menulis ulang aturan permainan dalam hidupku sendiri. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketergantungan pada orang yang salah. Aku belajar bahwa harga diri dan integritas jauh lebih berharga daripada kekayaan atau status. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kehidupan yang damai dan terhormat, jauh dari pengkhianatan dan tipu daya. Perusahaan kini berada di tangan yang tepat. Staf yang loyal, investor yang percaya, dan manajemen yang disiplin menjamin stabilitas. Semua yang kusimpan dan kulakukan selama ini membuahkan hasil. Ketenangan yang dulu hanya bisa kurasakan dalam mimpi, kini menjadi kenyataan. Dan meskipun Raka mungkin menyesal atau tersadar terlalu lambat, itu bukan urusanku lagi. Masa depanku telah terbuka lebar, penuh kemungkinan baru yang kutentukan sendiri. Aku bisa berjalan tanpa bayangan masa lalu menghantui, karena aku telah menutup bab tergelap dalam hidupku dengan tegas, bijaksana, dan terukur. Cerita ini bukan sekedar kisah pengkhianatan atau balas dendam. Ia adalah pelajaran tentang kekuatan integritas, ketegasan, dan kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana di tengah situasi sulit. Terkadang orang yang kita cintai akan mengecewakan kita. Terkadang kepercayaan yang kita berikan dijadikan kesempatan untuk menyakiti. Namun, di balik semua itu, selalu ada ruang untuk bangkit, mengambil kendali, dan menegakkan keadilan dengan cara yang terhormat. Jangan biarkan luka pribadi menentukan masa depanmu. Jangan biarkan pengkhianatan merusak dirimu. Gunakan akal, hak, dan strategi untuk melindungi dirimu dan apa yang telah kamu bangun. Karena kekuatan sejati bukan berasal dari kemarahan, tetapi dari kemampuan untuk tetap berdiri tegar, cerdas, dan adil. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu terinspirasi atau merasakan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus mendapatkan cerita dramatis dan inspiratif lainnya.
Sampai jumpa di kisah berikutnya dengan kisah baru yang akan membuatmu terbawa emosi, belajar dari pengalaman, dan mungkin menemukan keberanian untuk menghadapi dunia nyata dengan lebih tegar.